Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga. Tapi ingat, Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun kemarin. Natal tahun kemarin engkau bersama anak-anakmu ke gereja. Tapi Natal tahun ini engkau tahu bersama anak-anakmu. Itu karena kamu. Kamu berani ikut keluargamu tanpa seizin saya sebagai kepala keluarga. Halo, ketemu lagi dengan Ketong di Santai Aja. Mari Ketong omong. Hari ini Ketong kedatangan tamu yang bukan tamu lagi, karena ini yang kedua kali, Om Eser. Selamat berjumpa lagi, Om. Selamat. Om, Ketong sementara ini, Ketong ke pasca video pertama ditayangkan, itu muncul bahwa banyak pro kontra. Iya. Banyak pro kontra, baik itu yang membela ibu maupun yang membela om, pak. Nah, beta justru tahu om ada baca atau sonde, tapi kemudian beta harus bertanya soal beberapa hal. Sebenarnya seperti apa sih om mengenal om punya istri itu? Beta belum mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di tapi beta mau lebih kepada seberapa kenal si om terhadap istri. Kalau saya kenal istri ya kurang lebih 15 tahun lah. 2 tahun pacaran atau 14 tahun. Antara itu dua, perkiraan saya lah. Karena kami nikahnya 2012. Jadi saya mengenal istrinya, ya mengenal cukup sekali. Dia punya karakter istri seperti apa. Saya mengenal tahu persis karena saya punya istri. Dia punya karakter pribadinya kemana, saya tahu persis. Nah, gayanya seperti apa saya tahu persis. Nah, saking tahu persisnya om terhadap karakter istri itu, membuktikan kalau om sayang om punya istri. Untuk sayang, saya sayang. Sayang sekali. Sayang sekali. Lalu kenapa ada komen yang mengatakan kalau ya ini dalam perspektif berpikir beta sesaat membaca, ada kejadian om cabut parang atau ambil taruh parang di tengah jalan. Jadi baik, itu tuh cabut parang di tengah jalan. Di tengah jalan ya? Iya. Di tengah jalan itu karena kurang lebih 2 minggu kalau tidak salah, ibu keluar pagi dari rumah, pulangnya malam. Dan saya cek di anak, bahwa ibu pulangnya singgah bertamu di salah satu rumah. Nah, salah satu rumah di wilayah Desa Benu. Nah, itu pulangnya jam 8 malam. Desa sama desa dengan om tempat tinggal? Iya, beda dusun saja. Beda dusun. Satu dusun tapi beda RT. Beda RT. Satu dusun beda RT. Ya. Itu kurang lebih 2 minggu belakang. Kurang lebih 2 minggu itu. Terus kejadian om kasih tunjuk parang lah kalau beta. Itu kejadian seperti apa? Itu karena saya selaku suami berpikir bahwa kok ini ibu ini kenapa sampai pulang tengah malam. Jujur, saya cerita kronologisnya. Pertamanya saya pulang dari sawah, pulang anak-anak sendiri rumah. Sudah berulang-ulang kali. Nah, terakhir yang pas sampai saya bawa parang itu. Karena saya dari sawah pas bawa parang tofa rumput ini, pulang anak-anak sendiri rumah. Jadi saya masuk pergi anak-anak lapar. Belum makan karena mamanya belum pulang. Itu jam berapa? Ya, saya di rumah sekitar jam 7 pukul 19 lewat
7:30 lah malam. Sehingga saya langsung ambil anak-anak, saya tidak sempat simpan parang, saya langsung jalan untuk cari makan dengan anak-anak, sebab parang masih di tangan. Parang tofa rumput ini. Dia bawa ini, saya bawa ini parang dengan anak-anak. Di tengah perjalanan saya ketemu ibu. Ketemu ibu digonceng oleh salah satu laki-laki. Nah, Terus? laki-laki itu suaminya ibu pendeta. Terus? Jadi di situ saya tanya, kenapa kok jam begini baru antar saya plus istri? Dari pagi ini ada urusan apa? Tapi di situ dia langsung kalau singgah di saya kenapa? Jadi saya bilang tidak bisa, saya andong terlantar. Jadi itu saja. Jadi perdebatan malam itu perdebatan antara om dan istri atau om dengan laki-laki ini? Om dengan laki-laki, saya dengan laki-laki itu. Om dengan laki-laki itu. Parang yang dimaksudkan itu parang yang dibawa dari kebun? Dari kebun, sawah. Terus yang berikut om. Di komentar YouTube. Ya. Ibu berkomentar sedikit mengklarifikasi bahwa om ada punya orang lain di luar sana. Ada juga yang mengklaim, bukan ibu mengklaim bahwa om punya anak di luar ibu. Tapi kita lebih fokus ke yang ibu punya bahasa. Apa benar bahwa om pernah mendua hati dari ibu? Nah, kalau itu tuh kakak minta maaf kakak. Ketong laki-laki kakak. Oke, kalau memang hal macam begitu, ya sudah. Saya mungkin dengan kesempatan ini kalau memang saya salah, ya coba ibu tanya di saya dulu. Ini ibu tidak tanya di saya, nah. Jadi entah ibu dengar bahasa dari mana, sampai sampaikan hal macam begitu, saya juga bingung. Bagi pribadi saya menerima lah. Kalau memang komentar ibu macam begitu. Tapi kemudian dengan yang om bicarakan di item pertama pun sekarang, seberapa yakin om terhadap komentar ibu itu? Kalau bagi saya ini komentar ibu ini kayaknya dorongan orang. Dorongan orang? Ya, dorongan orang. Kenapa? Pihak-pihak tertentu. Karena saya ini pernah WA ibu. WA ibu balas ke saya. Salah balas atau bagaimana? Kirim ke saya. Ini SR punya WA. Mau balas ke mana? Nah ini jadi saya berpikir, kok hidup suami istri kok kita ya suami WA, ibu tanya di orang lain harus balas. Itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Oke. Beta sebelum beta masuk ke situ itu menarik tuh om. Ya. Tapi tadi dalam bahasa kiasannya om bahwa mungkin ibu menuduh om telah berselingkuh. Ya. Apa om kalau ya atau tidak pun juga dengan tuduhan ibu itu, apa tanggapan om? Kalau seandainya ibu lagi nonton, kalau seandainya ibu lagi di depan ini. Jadi begini, saya atas pribadi saya dan anak-anak 5 orang anak menyampaikan permohonan maaf kepada istri saya apabila saya melakukan hal-hal yang macam begitu ya, tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya karena mungkin saya sudah melanggar salah, tapi tolong hal sedemikian rupa kita sudah menikah sekian lama tahun, ibu tolong mengerti ini. Jangan dengan hal sepele, ibu ikut orang, batusukan orang, gosipkan orang, terus ibu harus melantarkan ibu ke rumah tangga. Bagi saya seperti itu. Katang kembali pian tadi salah WA itu. Jadi ibu WA ke om yang mengatakan kalau Eser-nya kan om punya nama. Iya. Eser ada apa tadi om? Eser, Bapak, Eser ada WA begini, mau balas ke mana?
Nah, ini yang jadi persoalan bagi saya. Berarti selama ini saya berkontak dengan saya pu istri yang saya tidur dan peluk, Iya. orang lain yang balas. Itu yang jadi problem untuk saya sampai detik ini. Siapa orangnya? Tapi Om sendiri tidak berpikir bahwa itu minta maaf, tapi Ya, orang lain dari Om. Maksudnya eh, apa itu pikirannya Om itu laki-laki lain, atau pikirannya Om itu orang tua, atau pikirannya Om seperti apa? nah saya berpikir dua. Apakah ini laki-laki lain atau orang tua? Hmm. Karena nomornya tidak tertera di saya, cuma lanjutkan salah kirim Iya, ke salah. saya. Jadi nomornya tidak ada di saya. Iya. Pasti tidak ada karena Tidak ada, ya. kirim ke nomor A, masuknya ke nomor B. Iya, salah kirim. Hmm. Itu yang jadi pertanyaan bagi saya, ada apa? Sehingga saya pu rumah tangga ini, kok saya WA saya pu istri yang saya tidur malam peluk dia, Iya. walaupun saya di kategori bermasalah. Iya. Nah, Dikategorikan oleh keluarga iya, bermasalah. di kategori. Tapi ke orang lain yang balas, ada apa di balik ini semua? Nah, eh, keluarga mana yang Om maksudkan? Dalam artian gini, apa orang tua kandung dari ibu itu berposisinya seperti apa? Apa yang ibu maksudkan dengan bapak apa tadi? Bapak SR ada? Ada WA macam begini. Hmm. Bapak SR, dia punya WA macam begini. Bapak SR ada WA macam begini. Mau balas ke mana? Hmm. Nah, ya saya juga bingung. Menurut Om, apa kemungkinan itu dari orang tua kandung? Tidak. Kalau bagi saya langsung koordinasi dengan orang tua kandung. Hmm. Orang tua kandung saya telepon orang tua kandung tidak tahu ini. Yang membiayai ibu dari semenjak masih bayi sampai pada SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi, sampai pada menikah. Orang tua kandung, bapak mama kandung ada. Teleponnya ada dengan saya itu. Oke. Mereka sendiri bingung mencari ibu di mana. Nah Om, ini agak beta kembali pada ulangan beta pertanyaan Ya. dulu di poin pertama. Kalau beta mungkin ini mungkin ya beta Ya. pun dugaan ibu itu sudah pada tataran apa muak mungkin ya tuduhan ibu soal Om ada main-main Ya. di belakang ibu lalu tertumpuk lalu dia jalan. Bisa saja seperti itu Om. Tapi bagaimana kondisi terakhir anak Om? Ini kan satu minggu ini pasca video keluar, 1 minggu lebih lah Iya. mungkin pasca video ini keluar. Bagaimana tanggapan anak terhadap dan sudah sekian bulan 3 bulan ini anak tanpa ibu, seperti apa kondisi anak saat ini? Kalau kondisi anak, saya pun anak ada pegang HP Android juga. Jadi di YouTuber yang ada apa, Iya. dia lihat sampai saya tengah malam dia nonton, saya pikir ingat tidak boleh. Dia bilang bapak, beta nih hanya pikir, mama ini kenapa pikir macam begini? Nah. Maksudnya mama komen, Tidak, komen anak yang bicara macam begini. Mama kenapa pikir begini? Mama kalau sudah mau bapak, nah mama mau omong yang baik-baik saja. Nah, supaya kami anak-anak jangan nonton macam begini. Ini saya pun anak yang SMP 7 nih Pak. Nah, dia punya HP Android, jadi nonton. Kasihan juga saya pun anak. Dia nonton hal macam begini, saya berpikir sudah tenang. Nanti ada bapak nih. Nah, sampai hari ini jujur kakak hari ini nih ada terima rapor. Dia begitu sedih. Iya. Nah, Om, sebenarnya apa ibu pikirkan? Menurut Om yang sudah menikah dengan beliau sekian lama tahun ini. Nah, kalau saya istri, saya kenal persis. Jujur, kakak saya kenal persis saya istri, saya tahu saya istri karakter seperti apa, orangnya tenang, pendiam, tidak mau gubris dengan masalah-masalah. Lu bikin masalah di sini, dia sudah terlalu pusing. Dia urusannya kerja, makan dan minum.
Nah, Tapi kenapa kemudian itu terjadi? nah. 2 September itu terjadi. 2 September itu kakak, mungkin saya sedikit cerita. Iya. Ada beberapa keluarga, nah, ada beberapa keluarga yang datang di wilayah Desa Benu, yang bukan masyarakat Desa Benu. Datang di situ, nginapnya di salah satu rumah, rumahnya Ibu Pendeta. Kami pendeta di Benu. Nginap di situ, awalnya saya punya istri keluar sekolah dengan anak-anak, jalan sama-sama. Sampai situ saya awalnya masuk sama-sama di Saipul Anak. Tapi di situ ada yang menawarkan Saipul Anak dong. Ada orang tertentu saya tidak kenal, saya tidak bisa sebutkan dia punya nama ya. Karena Om tidak ada di situ. Ya, saya tidak ada, tapi Saipul Anak katanya bilang opa. Suruh bilang bawa pakaian. Harus bawa pakaian tiap hari. Pulang Saipul Anak sampaikan. Bawa pakaian untuk kasih keluar rumah. Saya juga bingung. Nah, sehingga lama-kelamaan terjadinya yang seperti tadi parang yang kakak omong tuh tak. Nah. Iya. Nah. Sehingga tanggal 2 September. Nah. Jadi kejadian yang tadi Om sebut soal ada yang mengajak kas keluar bareng. Iya, Pakaian. Pakaian. Anak-anak dong pakaian dari rumah. Itu sebelum kejadian parang. Sebelum kejadian parang, iya. Kejadian parang ini Om masih ingat tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus, tanggal 1 Ibu keluar. Tanggal 2. Oh, tanggal 2. Tanggal 1 Ibu di rumah. Tanggal 2 pagi Ibu, malam Ibu di rumah. Pagi Ibu, pagi di rumah. Om, seperti apa kondisi tanggal 2 pagi sebelum Ibu berangkat ke sekolah? Kalau kondisi pagi, saya dan Ibu dong makan satu meja, minum teh satu meja. Kami goreng telur, makan sarapan pagi sama-sama. Habis Ibu duluan ke sekolah, anak-anak belum. Anak-anak masih makan, namanya anak kecil ya, udah makan lambat. Ibu duluan ke sekolah. Nah. Setelah itu, sekitar jam 9 saya siap, saya pun anak yang kecil, kami pergi posyandu. Nah, Om, oke lah, beta mau masuk itu, beta juga mau cek motifnya ke orang-orang oknum-oknum itu seperti apa yang mau cek, karena Om juga tidak ada di rumah itu, dan pembicaraan seperti apa juga Om tidak tahu. Intinya kejadian itu kejadian minta anak lapor bahwa harus bawa barang dalam artian baju, pakaian ini. Kejadian sebelum kejadian parang itu. Sebelum kejadian, ya. Oke, Om. Sekarang beta mau tanya, Om. Ibarat kapal nih, kapal. Om ini nahkoda kapal. Iya. Om nahkoda kapalnya. Yang penumpang di dalam termasuk anak buah kapalnya itu ada 7 orang termasuk Om. 5 anak, 1 istri. Apa iya Om mau biarkan kapal ini tenggelam? Jadi begini, artinya kakak, beta pengemudi. Beta bawa oto, beta jangan bawa kapal, beta sopir oto. Beta sopir oto. Konjak hilang saya cari. Konjak hilang, apalagi saya punya istri. Nah, kondisi yang ini kan yang kasih keluar saya punya istri keluarga sendiri. Tapi tadi dan sebelumnya Om bilang orang tua kandungnya istri tidak tahu. Ini yang jadi problem nih kakak. Keluarga siapa? Mungkin istri yang tahu ini keluarga dong. Om, saya tidak kenal mereka. Saya urusan nikah, mereka tidak ada. Urusan nikah mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Ini nama-nama saya tidak pernah. Saya urusan nikahnya berkat di Benyamin Obufu. Benyamin Obufu, resepsi Masa Minangnya di Pariti, dan yang ketemu saya Bernardus Riu. Bapak Bernardus Riu. Dan ini yang omong ini nama dong tidak ada. Kalau memang keluarga. Nah, saya telepon mama sendiri, Riu yang di Sabu, tidak tahu. Nah, ini apa? Indikasi apa? Ini orang-orang, ada apa di balik ini sebenarnya? Oke, Om. Seberapa besar Om mau bertahan untuk supaya ini bemo ini Nusantara?
Ini anggaplah kota jalan Piamfoan, yang jalan ada Jalan Palapa. Piampuan, ya jalan Piampuan. Ini mungkin kota lagi Waktu lewat lewat Termano, ke kali Kapsali, Kapsali, Kapsali. ya. Lewat kali Kira-kira ini Oto nih tembus maksudnya. Tunggu jembatan kayak. Hah? Tunggu jembatan. Tunggu jembatan. Tunggu pemerintah daerah bikin jembatan lewat. Tapi Om mau lewat. Betul mau lewat. Wow. Lewat demi bepong istri dan anak. Lewat demi istri dan anak. Om mau bertahan untuk ini, untuk Iya. mempertahankan Om rumah tangga ini. Om mau bertahan. Bertahan. Om tidak yakin sama sekali kalau Om istri melakukan itu. Dalam artian komen, kan tadi sebelum kota memulai ini ada satu bahasanya Om, kakak, beta sudah percaya itu istri yang komen. Artinya begini, beta tidak percaya dari tadi, sudah Iya. percaya karena saya mengakui saya istri itu jarang sekali WA saya. Nah ini bagaimana ibu munculkan ini bahasa. Saya istri itu dari kami nikah 2012, WA saya macam begitu tidak pernah. Ya mungkin saat sekarang entah ajaran dari siapa, sudah tahu. Kasih ibu ilmu macam begini sudah tahu. Saya sendiri tidak tahu. Kami sudah begitu lama tahun menikah. Tidak pernah, sudah Tuhan kasih kami 5 orang anak. Tidak pernah ibu SMS WA saya macam begitu. Tidak pernah klarifikasi saya macam begini. Nah, karena mati dan hidup kami. Siapapun orangnya jangan. Nah, malah kami sendiri, jujur kami menikah 2000 baru pernah ketemu orang tua kandung 1 kali. Tidak pernah ketemu. Itu pisabu. Kalau ketemu di rumah ya, pi rumah sabu 1 kali saja. Sudah bagi lama tahun. Tidak pernah pergi. Jadi Om merasa aneh. Merasa aneh, kaget-kaget. Hal macam begini, keluarga ikut mencampur. Jujur, keluarga. Jadi minta maaf, tapi beta meluruskan. Dan lebih jelas Om. Om tidak percaya kalau Om punya istri melakukan ini. Ini beta coba menyimpulkan. Jika tidak ada campur tangan orang yang Om sebut keluarga ini. Berat juga Om. Saya memang tidak percaya kalau saya pu istri yang berani melakukan ini. Karena saya yang hidup saya, kalau saya pu istri bukan mereka, Kak. Saya yang tiap hari makan atau tidak makan saya pu istri dan anak. No. Terus kaget-kaget munculnya ini di tahun 2025 ini. Munculnya ini orang 2 minggu di Benu. Di wilayah desa Benu ini. Kaget munculnya ini bahasa. Nah, berarti ini orang ini ada apa ini? Oke, berat Om. Jadi seandainya Om kemudian pada satu tahapan ini kan kata mau sambut Natal. Om beta lihat lebih tenang ketimbang kotong waktu awal. Iya. Ya semoga ini karena kotong di santai aja bisa buat Om lebih tenang dan juga ibu juga bisa menonton ini. Waktu itu Om sempat bilang Om sistem bertahan. Dan hari Om bilang bertahannya Om itu sampai kalau istilah kalau kotong mau pi Amfoang jalur utara, tunggu ke pemerintah bangun jembatan. Berarti betul beta punya pemikiran ini Om. Atau salah beta minta Om. Om tetap membuka hati. Setelah seminggu ini kurang lebih kotong berpisah dan kotong berbicara. Om kembali membuka hati. Dulu kan Om cukup keras. Sempat minta maaf ya, tanpa mengurangi aman Kak. Om sempat bilang sonde mau sama sekali. Tapi kemudian seminggu ini dan hari ini Om sedikit menurut beta lunak untuk menerima atau ke mana sistem. Karena apa ini karena anak, ini karena Om atau seperti apa sehingga? Jadi begini, untuk ibu saya tidak marah ibu. Om tidak marah ibu? Saya tidak marah ibu. Sabar, kita perbaiki beta pun kursi. Iya, biar lebih enak, Kakak. Saya tidak marah ibu. Om tidak marah ibu. Karena
Yang saya marah ini keluarga. Di situ tanda kutip saya bapak mama mantu dan mamantu. Karena mereka tidak tahu. Mereka disabut. Oh, di luar dong. Ya. Di luar dong. Ya. Yang Om marah ini di luar bapak dan mama mantu. Iya. Keluarga yang mana? Ada beberapa keluarga yang datang, ini saya tidak kenal mereka. Oh, yang tadi Om sebut. Ya. Jadi Om tidak marah istri? Saya tidak marah. Mungkin dari kemarin nih, saya karena memang merasa kekecewaan saya. Iya. Kecewa. Sehingga saya berani lontarkan itu. Nah, saya berani lontarkan itu. Tapi jujur, saya tidak marah istri. Saya tidak marah. Saya marah tentang siapa orangnya yang berani mengeluarkan istri saya dari rumah tanpa sebagai pengetahuan saya sebagai kepala keluarga. Sebagai saya kepala keluarga. Saya tadi kakak bilang contoh sebuah kapal. Oke, sebuah kapal. Tapi orang ame kakak pun anak buah kapal tanpa saya kakak kapten kapal, kakak marah kok tidak? Apalagi ambil di tengah laut. Ambil di tengah laut. Sementara layar. Kakak marah kok tuh? Kita takut jawab, Om. Tapi tentu pasti ada kurang hati. Ya, kalau memang kurang hati dari ibu, karena ibu boleh mengikuti macam itu, mungkin karena anak buah kapal salah gaji atau bagaimana lah. Betul kembali pada, betul iklan dulu. Salah gaji. Ya, salah gaji ya tidak jadi soal. Tapi kembali dulu bicara dengan pimpinan, karena dia yang nyetir. Mau tenggelam semua. Itu bagi saya, kembali, saya lebih tekan, karena keluarga pun bikin, saya pun anak-anak terlantar. Keluarga pun bikin, sekali lagi, saya mau bilang, keluarga pun bikin, saya pun ada 5 orang terlantar. Keluarga siapa? Bertanggung jawab. Yang berani keluarkan saya pun istri dari rumah, saya mau nada kasar. Saya berani tantang keluarga. Saya pun istri. Oke, Om. Pusing dengan keluarga. Kalau keluarga ikut campur orang rumah tangga, itu pusing beta. Tapi kalau seandainya, Om, mama dalam rumah, ibunya Om ini pulang rumah, Om sana pukul tuh? Saya tidak pukul. Pukul nih kakak, botol pirana hukum nih percuma bikin buang kerja kakak. Lebih urus dalam kerja. Apa Om bersyukur kalau sampai ibu pulang? Ibu pulang, saya bersyukur pulang. Rumah ada. Tapi saya minta ibu tolong. Kalau memang ada apa-apa, jangan bawa lu pun keluarga. Lu datang ke keluar lu dari rumah. Itu bahasa kasar saya. Karena keluarga ini tidak urus kita pemakan minum. Yang tahu makan lapar atau tidak, koton dua. Keluarga ini dong di jauh, tidak tahu. Atau mengeluh lapar, kita telepon keluar, tolong beta beras satu biji dulu. Om, izin. Ini kan ibu baru lolos P3K tahun lalu. Apa sebelum ibu lolos P3K itu, orang-orang ini pernah datang? Tidak pernah. Tidak pernah? Ya. Akhir-akhir ini pasca ibu terima dulu? Ibu terima P3K tahun 2024. Iya. Mereka munculnya 2025. Berarti sebelum-sebelum itu tidak pernah? Tidak pernah. Dalam suka dukanya Om berumah tangga, mereka tidak pernah? Tidak pernah mau muncul di saya rumah, saya tidak pernah. Mau duduk datang bertamu di saya rumah, isap rokok atau minum kopi, tidak pernah. Malah 2025 saja datang juga tidak pernah singgah di saya rumah. Kalau mereka tahu mereka punya anak, mereka mungkin keluar, pasti sih mampir. Salam, ada bikin apa? Tidak sama sekali. Mereka hanya pergi pendeta. Kaget saya, istri juga di pendeta sana. Apa mungkin mereka itu tempat curhatnya ibu? Entah bagaimana, saya tidak tahu. Dalam hal yang Om kenal Om punya istri ini, apa memungkinkan dia bercerita masalah pribadinya dia ke orang? Ibu? Iya. Ya, menurut analisa saya, kayaknya ibu menceritakan. Menurut analisa saya, ibu menceritakan rahasia rumah tangga kami ke orang lain. Menurut analisa saya. Sehingga
orang lain di luar bapak mama kandung. Ya coba bapak mama kandung yang datang atau ibu saudara laki-laki. Ya kalau datang secara adat datang siapa saya sebagai kunyadu lah, orang timur kunyadu datang. Anak-anak po atuin amaf. Atuin amaf, orang timur bilang atuin amaf. Kalau kita bilang tohuk. Tohuk, paman, om datang ya, saya pasti tunduk. Tapi ini kan bukan di saudara kandung. Yang datang orang lain. Sampai minta maaf, ada komen di grup tentang hal macam begini, bilang saya begini. Saya anggap itu angin lalu lah. Yang semenjak postingan kemarin ini. Beta ada sesuatu om. Om ini bunga om. Beta tadi kotong biasa ada apa? Sebelum beta tanya satu dua hal tambahan sebelum kotong tutup. Ini tadi beta minta kawan kirim. Beta bilang, lu sudah nonton belum yang podcast yang istri PTK? Sudah. Ini kita mau sesi kedua. Lu punya ide tidak soal bunga? Lalu dia kirim mawar putih. Beta izin baca om. Beta tahu om mungkin sonde suka bunga atau apa, tapi beta minta izin baca. Beta sonde hafal apa yang dia baca. Dia bercerita gini om. Dia kirim bunga ini loh, dia bilang. Ini mawar putih om. Melambangkan permintaan maaf. Tadi om sudah bilang maaf di istri. Entah maaf itu tulus, itu om rahasia dengan Tuhan. Dan memulai yang baru. Memang kalau tadi beta paham om punya omongan adalah, ya memang beta ada salah, mari kita mulai yang baru. Betul om? Iya kan? Mari kita bicara dan memulai yang baru. Permintaan maaf yang tulus. Ini anak seolah-olah tahu om punya pola pikir. 5 tangkai putih, ini 5 tangkai. Cinta yang tulus, kenangan yang abadi. Om dulu menikahi om punya istri pasti dengan ketulusan. Kenangan itu tidak bisa dirubah, apalagi 5 orang anak. Atau ke mana om? Soalnya mungkin toh om lihat om 5 orang anak itu lalu om bilang itu orang lain anak, bukan om mama. Jadi terus warna ripping, itu melambangkan kerendahan hati. Kerendahan hati ingin memulai awal yang baru dengan cinta yang tulus sambil mengingat. Cinta om antara om dan om istri menghasilkan 5 orang anak. Ya, menurut om hari ini ada orang yang mencoba menggoyahkan. Kali kapsali lah. Atau ke mana? Kau anggap dong itu kali kapsali. Kali kapsali. Hah? Atau ke mana? Kali kapsali. Kalau seandainya om dalam semua kenangannya om, dengan semua kemungkinan mungkin dalam 3 bulan kurang lebih ibu jalan ini, pasti dalam benaknya om pasti berkecamuk. Ibu buat apa, dengan siapa, di mana, semua. Apakah om sudah siap untuk melupakan dan tidak mengungkit om? Jadi begini. Kakak, putih ini melambangkan malaikat. Iya. Tapi betanya cari itu di lain dari malaikat. Malaikat bepu istri. Lapsop masih ada. Nah,
Sekarang istri ikut orang, bilang mau cerai silakan. Walaupun malaikat sudah ada, bunga sudah ada, tapi isi berusaha menghancurkan 5 sekuntum bunga yang ada. Minta maaf Om. Ya. Ini kawan tidak Ya, beta cuma beta harus sadar. Beta harus sadar kalau memang ini seolah-olah 5 orang anak. Minta maaf. Jadi ibu yang tidak mau sekutu bunga yang ada. Karena ibu lebih tinggal keluarga, ibu lebih ikut keluarga daripada bertangga di anak kandung. Saya aman. Saya bersedih untuk saya punya anak, bukan bersedih untuk saya pribadi. Jujur, siapa yang menonton, saya bersedih bukan saya salah, saya tanggung jawab. Tapi saya bersedih untuk saya punya anak-anak. Lima orang, anak-anak 5 orang. Itu mereka beta harus bawa kemana? Nah, ya sudah, kalau lu marah, tapi lihat ini anak-anak. Jangan lu marah, lu ikut keluarga, tinggalkan anak-anak. Itu yang saya tidak mau. Nah. Lu salah, lu salahkan di saya. Lu proses saya hukum. Proses saya saja, jangan proses anak-anak, tinggalkan anak-anak. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Lu jalan kasih tengah anak-anak baru malah ketemu anak sudah peduli di anak, bikin saya marah. Sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai orang tua, penanggung jawab. Saya sekarang bersedia 3 bulan jadi ibu dan anak untuk ini anak-anak. Ibu di mana nonton? Jadi ibu yang kesempatan ini di mata bunga. Ibu tidak mau anak-anak. Kalau ibu mau anak-anak, jalan bawa anak-anak. Jangan bawa anak-anak. Jangan ibu ikut keluarga punya mau, keluarga punya saran, jangan tinggalkan ini anak-anak. Kasihan, anak-anak mau kemana? Saya laki-laki mau urus anak-anak kemana? Tapi saya bangga bahwa saya bisa jadi seorang ayah dan seorang ibu. Saya bangga sampai detik ini. Jujur pada semua penonton. Saya bangga. Saya jadi seorang ibu, seorang ayah. Selama 3 bulan. Saya bisa mengurus saya pun anak 5 orang jadi manusia nanti. Saya bangga. Mungkin saya. Kuat Om. Demi anak-anak. Memang kau harus meluapkan emosi, tapi jangan berupa hal ya. Tidak. Beta lihat Om nih suka minum pasti. Beta peminum kakak. Tapi pasti lebih sering minum akhir-akhir ini. Beta minum nih kadang beta berpikir karena anak-anak beta kadang duduk mau pingin minum beta beli minum di hadapan anak-anak. Anak-anak biar karena beta mau minum di luar kasihan anak-anak mau dengan siapa. Kalau kemarin ibu masih ada beta minum di luar kan. Minum di luar, minum dengan kawan-kawan di luar. Tapi sekarang beta minum di rumah. Karena beta lebih utamakan anak-anak. Kalau ibu tidak pernah utamakan anak-anak. Nah, sehingga ibu lebih mementingkan, lebih senang bersama keluarga. Apalagi damai Natal macam begini. Ibu lebih senang Natal dengan keluarga daripada anak kandung sendiri. Mungkin ini pesan untuk ibu. Ibu Natal bersama keluarga. Tapi ingat, darah dagingmu menanti Anda. Menanti Anda. Ibu boleh senang, makan enak dengan keluarga. Tapi ibu tidak tahu, ibu pun ada makan apa. Ibu tidak tahu, ibu punya anak makan apa. Ibu boleh makan daging, makan warung, ibu punya gaji.
Tapi ibu tidak tahu. Sampai waktu kemarin kakak ibu pinjam PNM. Foto kami per rumah. Ibu pinjam 5 juta. Foto kami per rumah, saya dan anak-anak tidak ada di rumah. Ibu makan. Makan tanpa, bukan kasih makan di anak-anak. Itu memalukan sekali. Koperasi mingguan. Itu jujur, saya pun anak sampai menangis. Mama pinjam kasih makan siapa? Ya mungkin mama kasih makan keluarga atau bagaimana. Ini keluarga yang mendengar silakan, mau marah silakan. Karena sekarang istri saya ada di tengah-tengah keluarga. Dari komentar yang ada, kata ada di keluarga, silakan. Karena pasti gaji keluarga yang makan. Bagi saya pemikiran sebagai suami, bukan kasih makan di anak kandung. Selama 3 bulan. Kalau saya tidak perlu kasih makan, saya tidak butuh uang. Saya bisa berusaha. Untuk saya perokok dengan hal saya usaha sendiri. Saya kurang, saya minta di saya bapak. Malah terkesan sekali. Saya bapak sampai menangis, kakak. Ibu punya urus P3K, saya bapak bertarung. Mau minta apa? Saya bapak kasih. Ini hari mau juta, saya bapak kasih. Bapak kandung bukan dari keluarga ini yang pikas keluar rumah. Keluarga ini selama ini di mana? Selama ini di mana? Ibu belum lolos P3K, kalian di mana? Kalian tidak pernah ada di saya per rumah kok. Tidak pernah muncul. Kaget-kaget supaya pegawai negeri muncul. Ada apa ini? Mungkin dari saya sekilas itu, kakak. Beta minta maaf pada netizen yang ada. Saya terbawa di emosi, tapi ini saya pribadi. Walaupun saya dengan penuh kesalahan. Saya banyak salah sekali. Tapi saya mohon maaf. Tapi bukan dengan kesalahan saya harus meruntuhkan segala-galanya. Oke, Om. Beta mau tanya lagi, tapi sepertinya Om tidak. Beta lanjut. Beta agak Beta habis. Itu sudah habis. Setelah ini beta aman. Kotong santai aja, santai kita bicara. Santai aja. Minta maaf, Om. Aman. Itu kalau punya perasaan hati. Beta habis. Beta sulapan macam itu habis, kakak. Aman. Kakak silakan bertanya. Ini kawan pun juga sudah bermaksud apa soal ini bunga 5 beta. Dia menjelaskan sini tidak menjelaskan soal anak, dia menjelaskan soal yang lain. Tapi nanti beta konfirmasi ke dia. Mungkin cukup sah. Atau mau titip tanya apa, Ano? Iyo, mau titip apa? Pas. Om, sebelum kotong tutup, meskipun tadi Om beta sentau lah mau omong apa, Om. Apa pesan Om terakhir? Jadi mumpung ini minggu Advent menyambut Natal, apa pesan Om dan harapan Om? Ya, minimal ke istri lah. Pesan saya kepada istri saya, selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga. Tapi ingat, Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun kemarin. Natal tahun kemarin engkau bersama anak-anakmu ke gereja. Tapi Natal tahun ini engkau bersama anak-anakmu. Itu karena kamu. Kamu berani ikut keluargamu tanpa seizin saya sebagai kepala keluarga. Tanpa seizin anak-anak, sepengetahuan anak-anak. Tapi terima kasih. Semua Tuhan yang mengatur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru buat ibu dan keluarga besar Rio. Terima kasih. Oke, saudara semua di mana saja berada, penonton santai aja. Demikian bincang-bincang santai ketong dengan Om Esther. Om, tolong pegang ini Om. Ini beta bawa kasih bepo anak. Siap. Karena memang sudah bisa untuk istri jadi. Kasih anak saja. Kasih anak perempuan. Sekian ketong bincang santai dengan Om Esther. Sekian harapannya dia. Kiranya melalui podcast ini ketong sudah punya maksud apa-apa, katanya mau semuanya baik-baik saja. Menyambut Natal dengan damai dan sukacita Natal, menyambut tahun baru dengan semangat baru. Sampai jumpa.